Sekarang kita merawat aglonema. Aglonema orang bilang suksong red king, iya. Jadi inilah suksong, termasuk bunga yang mahal karena ini asalnya dari Thailand, ya. Jadi saya pesan dari Lampung, tapi ternyata ini dari Thailand, ya. Itulah sebabnya sehingga aglonema red king ini boleh dikatakan mahal. Kemudian yang kedua ada namanya suksong mini. Nah, ini dia. Jadi daunnya kecil, ya. Daunnya kecil, itulah sebabnya barangkali disebut suksong mini karena daunnya kecil. Kemudian ada juga namanya suksong batik. Nah, ini dia. Ini suksong batik. Jadi dia juga sejenis aglonema suksong, tetapi dia kenapa disebut suksong batik karena ada bintik-bintik hijau di tengahnya seperti ini. Ini dia. Jadi ini perawatannya sungguh luar biasa loh. Kapan salah-salah merawatnya, bisa-bisa kembang ini layu, ya. Dari segi penyiraman, kita tidak asal nyiram, kita periksa dulu bawaannya, kita periksa apakah masih basah atau tidak, ya. Kalau sudah kering, barulah kita lakukan penyiraman. Jadi penyiraman itu saya lakukan sekali dalam 2 hari. Tetapi kalau saya periksa masih basah, terkadang 3 hari sekali, ya. Ini red star dot, ini pernah sakit ini, sehingga ada beberapa lembar daunnya yang langsung kuning dan langsung gugur. Ini dia bekasnya, saya sudah hilangkan. Ketika kita cabut daunnya, kita harus memberikan obat namanya betadine, ya. Jadi kita beri betadine. Kalau tidak ada betadine, kita langsung saja tempelkan tanah basah di tempat ini supaya dia cepat kering, ya. Jadi itulah salah satu cara ketika kita ambil daunnya. Tentu saja di sini kan biasanya kan ada di sini bekasnya, itulah kita tempeli tanah basah kalau tidak ada betadine. Tapi kalau ada betadine lebih bagus lagi, ya. Kemudian ini adalah aglonema snow white, ya. Saya lihat snow white ini luar biasa juga loh. Kenapa? Karena dia warna putih, ada bintik-bintik hijau. Lain halnya dengan super white. Tapi sayang super white di sini belum ada, saya punya. Nanti saya sebetulnya sudah pesan dari Lampung, tapi sampai sekarang belum datang juga. Ya, jadi butuh kesabaran juga untuk menunggu. Dan alhamdulillah ini sudah ada anaknya, ya. Ya, itu jadi anaknya. Jadi anaknya itu bisa dipindahkan ke pot yang lain ketika dia sudah punya 3 daun, 3-4 daun. Kalau saat sekarang ya dikasih pindah, tentu saja berisiko tinggi, bisa-bisa layu bahkan sampai mati. Ini dia adalah aglonema namanya heng-heng. Nah, ini juga luar biasa cantiknya, daunnya sampai mengkilat seperti plastik loh, iya. Kalau dilihat secara terang-terangan kita mengatakan ini plastik, tapi kalau dipegang ternyata bukan plastik, ya. Tapi mirip dengan plastik memang, iya, luar biasa. Kemudian ini Valentine, ini sudah bermasalah. Awalnya ini luar biasa tinggi, tetapi saya tidak tahu kenapa tiba-tiba langsung japok di tengah-tengah, japok di sini. Jadi saya angkat saja, saya potong, lalu kemudian potongannya itu saya tidak buang, ya, saya tidak buang. Potongannya itu saya bersihkan, lalu kemudian saya tanam kembali. Nah, ini dia. Jadi saya tanam kembali, dan ini sudah 3 hari di sini, tidak layu-layu juga. Artinya
tunasnya akarnya sudah mulai keluar kayaknya ini. Kenapa? Karena sudah 3 hari, alhamdulillah tidak layu juga. Jadi ada tips tersendiri untuk menanam daripada potongan tadi ya. Jadi saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku, jangan pernah kecewa kalau misalkan kembang-kembang kita terpotong. Jangan dibuang ya, kita ambilkan tanah yang bagus ya. Mungkin saja tanahnya harus bagus, tanah kompos dicampur dengan sekam ya. Jadi seperti ini dia. Kemudian ketika kita tanam, jangan disiram dulu, tidak usah disiram, biarkan dia 2-3 hari. Kalau misalkan sudah kering betul dia punya tanah, barulah diadakan penyiraman. Itu pun penyiraman harus dicampur dengan vitamin B1. Nah, ini juga pernah mengalami sakit. Ini adalah Red Anjamani, dia juga pernah sakit. Alhamdulillah sekarang sudah ada daun yang mulai muncul. Ini pertanda bahwa Red Anjamani ini sudah mulai sehat ya, alhamdulillah. Kemudian ini ada janda bolong. Janda bolong ini awalnya saya beli cuma berapa daun ya, 1, 2, 3, 4 daun, 4 daun saya beli. Tapi alhamdulillah sekarang selama di rumah kami ini sudah bertambah daunnya ini. Daunnya sudah 6, ada lagi 1 ini yang mau tumbuh ya. Jadi sudah 6 tambah 1 lagi berarti sudah mau masuk 7 daunnya ya. Dan ternyata janda bolong ini semakin banyak daunnya semakin mahal juga harganya ya. Pernah ada yang nawar, dia mau beli 500, saya hanya beli 300. Dia mau nawar mau beli 500, tapi saya kan bukan penjual, saya adalah pecinta ya. Jadi beda penjual dengan pecinta. Jadi saya tidak jual meskipun dia mau beli 500, saya tidak akan menjualnya. Kemudian ini Red Stardust, ini juga pernah mengalami sakit. Awalnya ini saya beli 6 daun. Sekarang daunnya sisa 3 ya, 3. Ya, pernah juga mengalami stres. Waktu itu saya biarkan kepanasan di sore hari sampai jam 5 baru saya ambil. Ya, jadi dia kepanasan selama 2 jam. Ya, saya mau uji coba. Ternyata malam harinya daunnya langsung kuning. Artinya aglonema Red Stardust ini tidak boleh kita panasi. Dia hanya butuh cahaya. Ya, dia hanya butuh cahaya, tidak perlu dipanasi. Jadi dengan kesalahan-kesalahan yang kami perbuat, itu bisa menjadi pengalaman bagi kami dalam merawat kembang-kembang khususnya aglonema. Kemudian ini Ting Anjamani, alhamdulillah sudah sehat juga, dan ini ada daun barunya yang muncul ya. Ini alhamdulillah sejak awal saya beli memang dia sudah sehat sampai sekarang, alhamdulillah masih sehat. Mudah-mudahan dia tidak sakit ya. Kalau sakit tentu saja kita yang punya juga merasa sakit seperti itu ya. Sahabat-sahabat sekalian, inilah yang perlu saya sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.